بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini, dan mudah-mudahan yang terus menjadi harapan kita, ilmu yang kita tuntut ini adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kita paham hakikat hidup, yaitu beribadah kepada Allah dengan benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih sedang membahas hadis yang pertama dari Arba'in Nawawi, dan kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas beberapa poin penting dari hadis tersebut, ya. Pertama, apa itu amal, macam-macam amal, dan apa itu amal soleh. Insyaallah pada pertemuan pagi ini kita akan berbicara tentang parameter amal. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi ketika bicara innamal a'malu binniyat yang merupakan merupakan pembuka hadis dari hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, maka yang harus kita pahami adalah innama lil hasar. Ya, innama itu adalah adatul hasar, kata yang digunakan untuk penghususan, yang artinya bisa jadi pertama innamal a'malu binniyat bisa kita pahami bahwa perbuatan itu hanya akan menjadi amal ketika dengan niat, dan ketika bicara amal itu adalah target dari beragama. Yang dimaksud agama Islam. Jadi ketika kita beragama, maka kita harus tahu apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemeluk agama ini adalah beramal. Jadi din itu maknanya diantaranya adalah amal. Jadi kalau orang yang beragama tidak mengerti arti din, dia tidak akan bisa beramal. Jadi pertama, innamal a'malu binniyat bisa kita pahami sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan sehari-hari selama kita hidup akan menjadi amal. Nah, ya, akan menjadi amal dalam beragama dengan niat. Artinya dengan niat nanti kita akan bahas, tapi sementara supaya jelas dengan mengikuti yang dicontohkan. Nah, pemahaman yang kedua, sesungguhnya amal itu akan bernilai pahala yang baik
bila dengan niat. Itu maknanya teman-teman. Ya, jadi dua makna ini harus benar-benar kita ingat terus. Makna yang pertama, seluruh perbuatan kita akan menjadi amal agama bila dengan niat. Makna yang kedua, amal itu akan berpahala. Nah, ya, berpahala dimaksudkan akan mengantarkan kita ke dalam surga. Itu jika dengan niat. Tanpa niat tidak akan bisa. Ya, duduk-duduknya teman-teman ini harus jadi amal, ya, harus jadi berpahala, harus jadi amal agama dan berpahala. Nah, bagaimana caranya? Dengan niat. Apa niatnya? Mengikuti Rasul SAW. Apa? Menuntut ilmu. Perintah dari agama untuk menuntut ilmu. Dan Rasul menyampaikannya dalam hadis, ya, dan Allah menyampaikannya dalam Al-Quran. Nah, kita laksanakan, itulah hakikat niat, ya. Jadi tanpa harus dilafadzkan, nawaitu an akhruja minal baiti wa adkhul ilal masjid. Dia nggak harus seperti itu kepanjangan, ya. Udah cukup keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, langkahkan kaki kiri, yakinkan kufita wufita wa wukita, engkau dilindungi, engkau dijaga, engkau dipenuhi selama dalam perjalanan ini. Masuk masjid, kaki kanan, ucapkan doa, duduk. Itulah hakikat niat, ya. Jadi kalau niat diucapkan, nawaitu, rame dan panjang banget. Maka sekali lagi nanti kita akan bahas niat, ya. Setelah parameter amal itu di dalam hati. Jadi ketika bicara amal, kullu fi'lin. Nah, fi'lin itu perbuatan yang masih umum, ya. Fi'il itu perbuatan masih umum. Ketika amal sudah khusus, ya, sudah terprogram. Jadi apa itu amal? Kullu fi'lin yakunu biqasdin wa fikrin, ya. Kullu fi'lin yakunu biqasdin wa fikrin. Ini amal. Jadi kalau ingin punya nilai pahala, maka apa yang kita kerjakan awalnya bersifat umum harus khusus. Gimana caranya? Biqasdin. Harus target. Saya minum harus dapat pahala. Itu namanya biqasdin. Saya duduk di sini harus dapat pahala. Dimanapun saya lakukan harus jadi pahala. Itu namanya biqasdin. Ya, target saya harus dapat pahala. Bagaimana caranya? Bifikrin. Wa fikrin, dipikirkan. Oh, kalau saya ingin dapat pahala dari minum saya harus mencontoh Rasul. Itu namanya fikrin. Ya, tanpa dipikirkan nggak punya nilai. Jadi apapun fi'il itu bersifat umum. Supaya khusus punya nilai, punya pahala, harus dijadikan qasdu dan dipikirkan. Nah, itu amal, ya. Kemudian amal macam-macam. Ada amal secara ini ada dua macam. Amal batin dan amal lahir. Amal batin tadi semua yang ada dalam hati berkaitan dengan perasaan kita, ya. Terkait dengan perasaan, ada rasa cinta, ada rasa benci, ada rasa sedih, apapun, ya. Apapun perasaan yang ada dalam hati, yang itu hakikatnya akan menjadi niat, ya. Itu amal batin. Dan amal lahir lisan dan selain lisan, dan itu ekspresi dari amal batin, ya. Jadi amal batin contohnya ini, ada mahabbah, ada khauf, ada khosyah, roja, khusyuk, taubah. Itu harus diekspresikan nanti, ya. Contohnya misalnya orang yang inabah. Inabah itu sudah lebih dari taubat. Kalau taubat hanya kembali kepada Allah dari maksiat. Ya, dia menyadarkan dirinya bahwa dia sudah banyak bermaksiat kepada Allah, ya, dan saya sudah merasa jauh. Sekarang saya taubat. Nah, setelah taubat di follow up dengan inabah. Jadi inabah itu adalah kelanjutan dari taubat. Maka orang yang inabah harus merasa senang beramal soleh dan mencari amal soleh. Tidak merasa dipaksa oleh siapapun kecuali oleh Allah, bahwa orang yang inabah itu seperti itu cirinya, ya, senang beramal soleh dan terus mencari amal soleh. Itu inabah. Nah, itu bukti inabah apa? Buktikan dengan amal-amal soleh. Lisannya mulai dihiasi dengan kalimat-kalimat yang Allah cintai,
ya. Pandangan matanya mulai terkontrol, suara-suara yang masuk ke telinga pun mulai disaring, kaki pun berjalan mulai diselektif kemana harus berjalan. Itu inabah, ya, itu inabah dan lain sebagainya. Itu contoh saja, ya. Kemudian amal soleh. Nah, jadi innamal a'malu binniyat itu harus menjadi amal soleh, ya, harus menjadi amal yang berpahala yang mengantarkan kita ke dalam surganya. Nah, dipilih amal soleh adalah seperti ini: al amalu attabi' li kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh adalah amal yang tata caranya mengikuti kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Al-Hadis. Sudah, titik. Tidak mengikuti kedua ini tidak disebut amal saleh, ya. Tidak mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti Al-Hadis yang merupakan aplikasi dari Al-Quran, ya, tidak disebut amal soleh. Nah, kalau tidak disebut amal soleh dan ciri-ciri amal soleh, ini dia, ya. Kalau tidak amal soleh namanya amal fasid. Ciri-ciri amal soleh targetnya pahala. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman beramal soleh targetkan pahala. Untuk bisa dapat pahala bagaimana? Contoh Rasul. Enggak mencontoh Rasul enggak dapat pahala, ya. Jadi ciri-ciri amal soleh pertama targetnya pahala. Contoh Rasul. Ketika beramal soleh urusannya dunia akhirat, bukan hanya dunia saja, ya. Jadi walaupun itu kelihatannya pekerjaan dunia, harus jadi amal soleh, ya. Kam min amalin yatasawwaru bi a'mali dunya fatasiru a'mal al-akhirah bi husni niyyah. Betapa banyak amal-amal ini kelihatannya amal dunia, ya, amal dunia, tapi fatasawwaru a'mal al-akhirah fatasiru menjadi amal akhirat. Kenapa? Bi husni niyyah, dengan sebab niat yang benar, alias mencontoh Rasul, ya. Jadi ketika bicara amal soleh, bicara urusan dunia dan akhirat, bukan hanya urusan akhirat saja, ya. Dan jadilah agama. Bicara akidah, amal soleh pasti bicara akidah yang sahih. Tidak ada amal soleh itu enggak akidah, harus akidah, ya. Dan ketika bicara akidah adalah ilmu yang benar diikat dengan kuat, ya. Atau bahasa lain tauhid. Yang kita pahami adalah ketika bicara tauhid, menyembah Allah saja dengan benar, dengan dibuktikan mencontoh Rasul. Itulah hakikat tauhid. Dan ketika bicara amal soleh, bicara individu dan masyarakat, ya. Jadi ketika beramal soleh enggak ada mengajarkan kita nih egois, ya, enggak ada mengajarkan kita nih individualistis, enggak ada seperti itu. Yang ada samhah, ya. Kemudian bicara amal soleh, amal lahir batin, dan pasti semuanya itu akhlak, ya. Amal soleh itu pasti akhlak. Akhlak apa? Akhlak yang mulia. Itulah target beragama, ya. Nah, kalau sudah akhlak, semua yang kita lakukan yang lahir dari yang batin harus jadi akhlak. Jadi ciri khas agama akhlak yang mulia. Inilah apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, man lam yara anna kalamah min amali wa anna khuluquhu min dini halaka wa huwa laysun. Barang siapa yang tidak menyadari bahwa perkataannya adalah menunjukkan perbuatannya. Jadi perkataan itu amal, ya, yang tadi harus jadi target pahala. Kemudian akhlaknya adalah agamanya, artinya semua yang terekspresi berupa ucapan dan semua ini itu adalah akhlak dan itulah agama, ya. Jadi agama mengajarkan kita berkata-kata yang benar, memandang yang benar, mendengar yang benar, menggunakan tangan yang benar, menggunakan kaki yang benar, menggunakan duniawiyah yang Allah berikan kepada dengan benar. Itulah hakikat akhlak dan hakikat agama. Jadi agama mengajarkan kita berakhlak, ya, yang mulia, artinya yang bertargetkan pahala, bertargetkan surga. Baik teman-teman, itu mereview sedikit. Sekarang kita bahas parameter suatu amal baik atau buruk, ya.
Parameter suatu amal baik atau buruk. Parameter itu bahasa mudahnya tolak ukur, ya. Tolak ukur artinya rumus bagaimana beramal ini akan disebut benar dan kapan amal ini akan disebut buruk. Nah, itu namanya parameter, ya. Jadi kita sebagai orang yang beragama harus tahu parameter. Tidak tahu parameter, amalnya pasti buruk, tidak akan baik, ya. Karena kalau sudah bercampur yang haram dengan yang halal akan jadi haram, ya. Ijaztamal halal wal haram ghudibal haram. Kalau yang haram sudah berkumpul dengan yang halal, maka yang menang yang haram, alias subhat, ya, alias subhat. Maka bahayanya subhat kita harus tahu, ya. Sekali lagi, idzajtama'a al haram wal halalu ghudibal haram. Kalau yang halal sudah berkumpul dengan yang haram, maka yang menang yang haram. Artinya apa? Harus hati-hati dengan yang haram, harus hati-hati dengan yang subhat. Artinya seperti itu, ya. Nah, baik teman-teman, untuk mengetahui parameter suatu amal itu akan baik atau buruk, kita mulai dari ayat 216 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya diwajibkan atas kamu atau diwajibkan kepada kalian, ya, berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini teman-teman, ini harus, ayat ini harus selalu kita ingat, ya. Karena di dalam ayat ini menerangkan tentang kaidah beramal yang benar, tentang rumus beramal yang benar, tentang parameter beramal yang benar. Allah katakan di sini, ya, berperang, ya, diwajibkan kepada kalian dan Allah tahu, ya, kalian ini takut, ya, takut perang itu, apalagi di awal-awal, ya, apalagi di awal-awal, apalagi belum tahu target perang, nah, gitu kan, apa sih yang akan diperoleh dari perang, gitu kan, takut, nah, seperti itu. Allah tahu perasaan setiap hambanya, takut. Maka Allah pertegas, wa asa an takrahu syai'an, ya. Boleh jadi, bisa jadi, mungkin saja, ya, engkau tidak suka, ya, sesuatu tersebut karena engkau takut, karena menyulitkan. Wa huwa khairul lakum, justru itu baik bagimu. Kata Allah begitu. Wa asa an tuhibba syai'an, dan kebalikannya, engkau begitu senangnya terhadap sesuatu padahal aku tahu itu sebenarnya buruk bagimu. Maka Allah tutup ayat ini dengan ilmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tutup dengan ilmu. Artinya apa? Allah Maha tahu. Ya, kalau engkau yakin Allah Maha tahu, maka engkau harus mau aku atur. Walaupun aturanku ini serasa berat untukmu, seakan-akan seperti itu. Ya, walaupun aturanku ini dirasakan berat olehmu wahai hamba-hambaku, tapi yakinlah aku tahu konsekuensi dari yang engkau suka, yang tidak engkau suka ini konsekuensinya bagus untukmu. Nah, makanya sekali lagi Allah tutup ayat ini dengan ilmu. Nah, teman-teman lihat faedah ayat ini, ya. Saya coba buka beberapa kitab tafsir, ya.
Nah, di antara faedah ayat 216 yang harus kita pahami di antaranya satu, melalui ayat ini Allah memotivasi, mendorong dengan kuat ya hamba-hambanya untuk terus berjihad ya atau beramal agama dengan benar, yakni dengan ilmu, tidak dengan mengikuti hawa nafsu. Ini maksudnya teman-teman ya. Jadi Allah terus menyuruh hambanya, memotivasi hambanya agar terus beramal agama. Beramal agama ini berjihad, menuntut ilmu berjihad. Ya. Jadi berjihad bukan hanya berperang, menenteng senjata di medan perang, tapi menenteng pensil, menenteng pulpen, menulis ilmu, itu juga berjihad. Untuk apa? Untuk bisa beramal agama dengan benar. Nah, ini motif, ini faedah pertama ya. Jadi jangan beramal agama ini dengan hawa nafsu, jangan, tapi dengan ilmu. Kedua, bukti motivasi tersebut Allah menyatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Ini bentuk motivasinya teman-teman ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya apa? Allah mengetahui sedangkan kamu sekalian tidak mengetahui. Allah punya ilmu, kalian tidak punya ilmu. Allah sempurna ilmunya, kalian tidak sempurna ilmunya. Seperti itu ya. Jadi yang dimaksud wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah memiliki ilmu, kalian tidak memiliki ilmu. Allah sempurna ilmunya, kalian serba kurang ya. Allah kuat ilmunya, kalian lemah. Nah, kalau sudah kalian yakin seperti itu kondisi kalian terkait dengan ilmu, maka ikuti aku walaupun engkau merasa berat dengan amal tersebut ya, karena tidak ada perintah yang aku perintahkan kecuali pasti maslahat. Nah, hamba yang mukmin harus mengakui akan kekurangannya ilmu pada dirinya dan harus mengakui akan kesempurnaan ilmu Allah. Harus seperti itu teman-teman. Jika ingin amalnya terjaga ya, jika ingin amalnya terus soleh, maka harus pakai ilmu. Dan terkait dengan ilmu, hamba yang mukmin harus mengakui akan kekurangannya ilmu pada dirinya dan harus mengakui akan kesempurnaan ilmu Allah ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ada tauhidul ilmi. Tauhidul ilmi maksudnya sumber ilmu itu hanya Allah ya. Sumber ilmu hanya Allah. Kemudian yang keempat, apa yang diperintahkan oleh Allah pasti maslahat, pasti soleh, pasti soleh. Tadi kalau sudah soleh, targetnya pahala, targetnya dunia akhirat, individu dan masyarakat, dan amal saleh ya, seperti itu namanya maslahat. Jadi kalau sudah maslahat, dipertimbangkan segala aspek kehidupan walaupun dirasakannya berat. Teman-teman mungkin mau ke sini berat ya, sholat tapi sholat masih gelap, apalagi pas motornya mogok, itu masyakoh semuanya, itu masyakoh semuanya. Nah, ternyata nanti ada kaidah dari ulama, semua yang dirasakan masyakoh justru berujung dengan pahala. Nah teman-teman, jadi ini faedah dari ayat. Untuk bisa mengetahui apakah ini ilmu atau bukan ya, kan Allah tadi menutup ayat ini dengan ilmu. Maka untuk bisa menetapkan amal ini ilmu atau tidak, Allah mengajarkan kepada kita beberapa macam pengetahuan ya. Pengetahuan adalah informasi yang datang bisa benar bisa tidak, itu namanya pengetahuan. Jadi informasi belum teruji kebenarannya ya. Pengetahuan adalah informasi yang belum teruji kebenarannya. Nah, maka di sini para ulama setelah menggali ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kemudian mengklasifikasikan beberapa macam pengetahuan.
Nah, ada pengetahuan yang disebut dengan ilmu, ada pengetahuan yang disebut dengan zon, ada pengetahuan disebut dengan waham, syak dan jahal. Semuanya ini pengetahuan. Agar kita bisa berada di posisi ilmu, maka kita harus mengenal, memahami mana yang namanya zon, mana yang namanya waham, mana syak dan mana jahal. Mengapa? Karena ibadah hanya akan menjadi amal saleh jika dengan ilmu. Ya. Selain ilmu, zon, waham, syak, jahal. Selain ilmu, 4. Bisa dipastikan, ya. Selain ilmu, bisa zon, bisa waham, bisa syak, bisa jahal. Apa itu ilmu? Al-ilmu sifatun yang kasyifu bihal matlubu inkisyafan taman. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, ya, yang pasti. Sifatun yang kasyifu bihal matlub, yang bisa memecahkan masalah inkisyafan taman dengan tuntas. Nah, makanya beribadah, beramal agama itu sebut ibadah pakai dalil. Ada dalil, kerjakan. Nggak ada dalil, tinggalkan. Itulah ilmu. Ya, jangan pakai zon. Oh, yang penting kan baik. Nah, itu zon namanya. Yang penting kan baik, dipertegas sama temannya. Bukan, ibadah itu nggak boleh yang penting kan baik. Pokoknya harus baik. Itu waham namanya. Ya, jadi zon itu adalah sesuatu pengetahuan yang kalau kita nilai kebenarannya itu di atas 50%, itu zon. Ya. Saya sering mencontohkan ke teman-teman yang paling gampang mendung aja. Ya, kenapa? Kalau sudah mendung, teman-teman sepakat, nggak harus dipaksakan. Wah, mau hujan nih, ayo buru-buru kita pulang. Ini udah gelap banget. Padahal kan belum tentu hujan itu turun. Ini namanya zon, ya, asumsi. Jadi kebenarannya itu mendekati 100% atau di atas 50%. Nah, jadi orang tanpa harus dipaksakan mengatakan begitu, dengan sendirinya membenarkan. Itu namanya zon. Ya. Nah, walaupun itu kebenarannya di atas 50% dan mendekati 100%, Allah katakan tetap tidak boleh. Itu belum ilmu. Tidak bisa dijadikan dasar agama. Beramal, nggak bisa. Nah, waham ini di bawah 50%. Dipaksakannya untuk diamalkan. Nggak apa-apa, kan ini sudah dari dulu. Kata temannya, kan nggak ada dalilnya. Tapi kan ini sudah dikerjakan dari dulu. Ya, bapak-bapak kita, nenek moyang kita sudah mengerjakannya, udah kerjakan aja. Itu namanya waham. Sesuatu yang sudah jelas-jelas lemah tapi dipaksa-paksakan. Ya. Jadi kalau zon sudah kuat dengan sendirinya tapi belum mencapai 100%, di atas 50%. Kalau waham di bawah 50% tapi dipaksa-paksakan, dikuat-kuatkan. Itu waham. Ya. Itu tidak boleh kita gunakan untuk beragama. Syak 50-50. Boleh tidak ya? Boleh tidak ya? Tidak. Udah. Kalau masalah agama, ada enggak ya? Ada enggak? Enggak ada. Harus seperti itu. Kalau dalam beragama jangan ada tidak ya? Enggak apa-apalah. Nah, ketika ada tidak ya? Ada tidak? Enggak apa-apa. Itu berarti dinaikkan tuh prosentasenya masuk ke waham. Pokoknya kalau bentuknya penguatan yang tadinya lemah ya atau syak, itu namanya waham. Untuk jadikan dasar ibadah tidak boleh. Jahal, kalau sudah kita mengambil zon, waham, syak, itu namanya jahal. Ya. Kalau kita sudah memilih zon, memilih waham, memilih syak, jadinya jahal. Ya. Jahal itu apa? Adamul ilmi bisyai'. Enggak ada apa-apanya pada dirinya, enggak ada pengetahuan. Ya, tapi dia berani memilih zon untuk beribadah. Dia berani menetapkan waham untuk beribadah. Dia berani menetapkan syak untuk beribadah. Makanya jahil namanya. Orang bodoh. Maka hati-hati dengan 4 macam pengetahuan ini. Ya, selalulah kita memilih yang satu, al-ilmu. Ya, jadi ilmulah yang Allah berikan kepada kita
agar kita ini beramal agama dengan benar. Baik teman-teman, lihat. Dari ayat yang tadi, ayat 216, di dalam salah satu tafsir Sa'di, beliau mengatakan wa hadhil ayat amatun muttaridatun fi anna af'alal khair allati takrahuha an-nufusul lima fiha minal masyaqqah anna khairun bila syak wa anna af'ala syarr allati tuhibbun nufus lima tatawahamu fiha minar raha wal ladza fahiya syarrun bila syak. Artinya kurang lebih seperti ini. Ayat ini menjadi kaidah umum. Di dalamnya mengandung kaidah umum. Itulah seperti kata Imam Nawawi. Saya ingin dengan hadis yang jumlahnya hanya seperti ini, hanya 40 lebih 1 atau lebih 2. Saya berharap setiap yang mempelajari hadis-hadis ini menjadikan setiap hadis ini kaidah. Kalau sudah kaidah, menarik amal-amal yang banyak. Kalau sudah rumus, bisa menyelesaikan masalah yang banyak. Nah, beliau berharap seperti itu kepada kita ini kalau belajar kitab beliau, Al-Arba'in Nawawi. Jadi jangan pakem, udah 40 hadis sudah saja. Harus, kata beliau, sebisa mungkin menarik hadis-hadis yang lain, menarik ayat-ayat yang lain, menarik pendapat-pendapat ulama yang tidak bertentangan dengan kandungan hadis dan ayat. Itu harapan beliau. Seperti itu. Maka saya sampaikan ke teman-teman, membahas hadis-hadis Albani walaupun 40, satu hadis mungkin butuh banyak waktu. Kita menyediakan waktu pertemuan paling 1 jam. Berarti ini bisa butuh waktu 5 sampai 6 jam, seperti itu. Berarti kalau pertemuan 6 pertemuan seperti itu, Nah, ayat ini menjadi kaidah umum bahwa perbuatan yang baik yang tidak disukai oleh hawa nafsu karena menyulitkan, maka itu pasti baik. Ini kaidah teman-teman. Contohnya tadi, teman-teman mau keluar subuh gelap dingin, tapi sudah tahu yang akan didatangi itu majlis taklim, majlis ilmu. Tapi ketika mau keluar, mau berangkat, dingin, gerimis, motor mogok, itu masyaqqah semuanya. Itu masyaqqah. Kata beliau melalui ayat ini, itu justru pasti baik. Itu pasti baik. Hasilnya pasti baik. Seperti itu. Nah, sedangkan perbuatan yang buruk yang disukai hawa nafsu karena menyenangkan, maka itu pasti buruk. Besok kita jalan-jalan ke mall ya. Oh ya, boleh. Senang sekali kan? Padahal itu ujungnya buruk, kata beliau melalui ayat ini. Nah, seperti itu ya. Jadi sesuatu yang membuat awal kita ini gembira itu biasanya ujung-ujungnya buruk, Tapi sesuatu yang kita akan mendapatkan masyaqqah justru ujung-ujungnya baik. Nah, ini kaidah dari ayat 216, Jadi konsep atau kaidah beramal atau paradigma beramal agama. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, lihat ayat untuk mempertegas yang tadi, Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Ini Allah menjelaskan dalam ayat surah Al-An'am 116. Dan jika kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tidaklah yang mereka ikuti melainkan prasangka alias zon belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Beribadah dengan zon yang tadi kebenarannya sudah di atas 50%, hampir 100%, tetap kata Allah yakhrusun, kebohongan. Jadi walaupun yang hadirnya tokoh-tokoh agama nih, ini ada kiai-kiai haji, profesor, doktor, kalau kita tahu itu gak ada dasarnya, bohong, kata Allah. Makanya jangan lihat orang banyak dalam beribadah, kata Allah. Yattabi'una illa dhann. Aktsar manfaat. Jangan melihat mayoritas dalam beramal agama itu.
ya, tapi melihat ada tidak dalilnya, ada tidak dasarnya. Ada dasarnya, kerjakan. Tidak ada, jangan. Walaupun yang hadir yang kita lihat orang banyak dan orang-orang bertitel, titelnya kiai haji, profesor, doktor, MA, wah macam-macam, MAG, master agama, pokoknya jangan, kata Allah. Jangan tertipu dengan tampilan-tampilan dunia, kata Allah. Ya, jadi kita ini betul-betul dimotivasi secara individu oleh Allah, ya, agar kita benar-benar beribadah itu pakai ilmu. Ya. Faedah ayat, teman-teman. Faedah ayat, kesesatan itu terjadi secara umum karena 3 hal. Ya. Kesesatan di dalam beribadah itu terjadi menurut ayat ini dijelaskan oleh para mufassirin ada 3 hal. 1, karena tidak mengenal tentang ketuhanan, tentang Allah dengan benar. Ya, makanya alhamdulillah para ulama dengan begitu kesungguhannya melahirkan istilah tauhid uluhiyah. Itu bukan bid'ah, tapi ini thariqah saja, ya. Tapi thariqahnya bukan thariqah sufi, ini kaifiyah, cara kita memahami tentang Allah, ya. Jadi kesesatan yang terjadi di muka bumi ini, ya, itu pertama karena tidak mengenal tentang Allah dengan benar, yang disebut dengan tauhid uluhiyah, ya, bahwa kita ini hanya diperintah oleh Allah menyembah Allah saja, dan dengan benar, bukan sekedar menyembah. Untuk bisa menyembah Allah dengan benar, ya, maka Allah giring kita untuk mengenal Nabi, ya, Nabi atau Rasul yang Allah utus untuk membawa petunjuk tentang bagaimana menyembah Allah dengan benar. Dan kemudian yang ketiga, tidak mengenal tentang hukum atau agama Islam dengan benar. Jadi seperti itu, teman-teman. Rasul ada tapi tidak dikenali apa sih yang dibawa Rasul, atau kenapa Rasul itu dihadirkan, ya. Kita cinta Rasul tapi hanya sebatas cinta, tapi tidak bisa memahami apa makna cinta, ya. Akhirnya tidak mengenal hukum-hukum, padahal Rasulullah datang kepada kita, diutus oleh Allah bil kitab, alias membawa hukum. Nah, ini terjadi, teman-teman, ya. 3 penyebab mengapa terjadi kesesatan. Kemudian faedah dari ayat ini, mengikuti zon berarti taklid, ya. Mengikuti zon berarti taklid. Para ulama sepakat at-taqlidu fid dini mazmumun bih. Bersikap taklid dalam beramal agama itu dicela, tercela. Semua ulama mencelanya, ya. Seperti itu. Jadi jangan beribadah dengan mengikuti zon, karena sama saja dengan taklid. Taklid itu artinya beribadah tanpa ilmu, mengikuti amal tanpa ilmu. Ini dijelaskan nomor 3-nya. Taklid adalah mengikuti praktek amal agama tanpa ilmu, dan taklid itu perbuatan yang tercela. Berarti selama kita taklid, selama itu kita mazmumun, selama itu pula kita dicela oleh Allah, ya. Jadi yang mencelanya bukan manusia, Allah yang mencelanya. Kenapa? Karena Allah tidak mengajarkan beribadah tanpa ilmu. Allah tegas turunkan Rasul membawa kitab sebagai ilmu, sebagai dasar kita beramal. Maka ketika beramal agama tanpa ilmu, mazmumun, tercela. Baik, teman-teman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan atau teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi kita sebagai umatnya. Yang lebih khusus bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
Jadi sekali lagi teman-teman, ayat ini membekali kita ilmu bahwa jika kita ingin mudah mengikuti Rasulullah, ya, meneladani Rasulullah, ittiba Rasul dalam beramal agama, para mufassirin memberikan kepada kita bahwa ada 3 persyaratan, ya, sekaligus 3 rukun. Berarti sini 3 rukun juga syarat. Bedanya kalau syarat sebelum, rukun saat mengerjakan. Nah, ini bisa disebut syarat dan bisa disebut rukun, ya. Jadi jika kita ingin menjadi seorang hamba yang mudah mengikuti Rasulullah, ittiba Rasul, maka kata para ulama tafsir, tumbuhkan di dalam diri ini 3 hal. Selalu terus. Apa yang pertama? Tumbuhkan di dalam dirinya harapan masuk surga. Tumbuhkan terus, kuat, terus dijaga. Tumbuhkan harapan masuk surga. Nah, apa yang kita pahami? Tidak ada bisa masuk surga kecuali dengan beramal yang soleh. Tidak ada amal soleh yang kita lakukan kecuali yang dicontohkan Rasul. Nah, maka ketika kita ngotot beramal yang salah, berarti dia tidak punya harapan masuk surga. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kuatkan kata ulama, ya, berdasarkan ayat ini, kuatkan, mantapkan di dalam diri, saya ingin masuk surga. Dan buktikan keinginan masuk surga ini contoh Rasul. Tidak contoh Rasul berarti harapannya salah, harapannya lemah. Nah, yang kedua, jika ingin menjadi hamba yang mudah, orang yang mudah mengikuti Rasul, ittiba Rasul, tidak taklid kepada manusia, ya, maka tumbuhkan di dalam dirinya untuk kedua, rasa takut masuk neraka, ya. Jadi Rasulullah didatangkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah untuk mengingatkan kita bahwa ada neraka dan kita harus selamat di neraka. Makanya di antara hadis Rasul mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Ya kan? Ittaqun nar, jaga dirimu, bentengi dirimu dari masuk neraka. Walau bisyiqqit tamrah, walaupun engkau bersedekah hanya dengan sepotong kurma. Kurma 1 dipotong jadi 2. Walau bisyiqqit tamrah. Ya, ini Rasulullah datang untuk membentengi kita supaya tidak masuk neraka. Maka tumbuhkan dalam diri kita rasa takut masuk neraka. Bagaimana contohnya? Beramal soleh, tinggalkan amal yang mungkar. Seperti itu. Yang ketiga, tumbuhkan di dalam dirinya untuk banyak berzikir sebagai bukti adanya harapan masuk surga dan bukti adanya rasa takut masuk neraka. Itu teman-teman. Zikir berarti kita harus paham mana zikir. Seorang yang berzikir benar, dia pasti bersyukur benar. Seorang yang bersyukur benar pasti berzikir benar. Zikir dengan syukur nggak bisa lepas. Ya, ulama mendefinisikan tentang zikir. Zikir yang dimaksud adalah zikrullah. Ya. Apa itu zikrullah? Zikru asma'ihi wa sifati. Memahami, mengingat, memahami mana nama-nama Allah dan sifatnya. Zikru ni'amihi wa azabi. Memahami mana nikmat Allah, mana azab Allah. Zikru amrihi wa nahyi, memahami mana perintah dan mana larangan. Nah, itu zikir. Wala yatimu dzalika illa bitauhidi, dan enggak bakal benar zikir tersebut kalau tujuannya tidak untuk beribadah kepada Allah. Maka kita mengenal nama-nama Allah tujuannya agar kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau kita kenal Allah Sami', Allah Maha mendengar, supaya jadi ibadah apa? Oh, berarti apa yang kita suarakan Allah mendengar. Apa maksudnya? Allah mengingatkan kita, jangan mengeluarkan suara yang Allah tidak suka. Oh, berarti suaranya harus diatur,
isi suara harus diatur, ya. Isi semuanya harus tasbih dan tahmid, ya. 2 kalimat yang Allah sukai dan ringan di lisan dan berat nanti di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ketika kita ucapkan, ini namanya zikir, ya. Maknanya kita harus tahu supaya jadi syukur. Jadi orang bertasbih subhanallah artinya apa maksudnya? Harus kita ketahui apa itu subhanallah. Tanzih an uyubillah, membersihkan prasangka buruk dari diri kita tentang Allah. Itu tasbih. Jadi kalau orang bertasbih tapi nggak menghilangkan prasangka buruk tentang Allah, maka belum bertasbih walaupun dia mengucapkan subhanallah, ya. Hilangkan prasangka-prasangka buruk dalam diri kita tentang Allah. Nah, dilanjutkan dengan tahmid, alhamdulillah. Ucapannya alhamdulillah, tapi maksudnya apa? Praktek dari tasbih untuk menghilangkan prasangka-prasangka buruk tadi. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Walaupun terasa berat, kerjakan kata Allah. Itu namanya tasbih dan tahmid, ya. Dan itu adalah menarik semua zikir, ya. Jadi orang yang ingin ittiba Rasul, maka dia harus banyak berzikir, ya. Banyak mengingat mana perintah Allah, kerjakan. Mana larangan Allah, tinggalkan. Mana nikmat Allah, gunakan untuk taat. Mana azab Allah, hindari dengan melakukan ketaatan. Mana nikmat perintah, iya, seperti itu. Semuanya fokuskan, semua targetan untuk ibadah. Maka insya Allah kita akan mudah melalui ayat ini menjadi orang yang ittiba Rasul. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, innas sam'a wal basara fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Itu Allah sudah dengan tegas melarang. Jangan. Jadi jangan takut, jangan dengan perasaan. Saya nggak enak nih kalau nggak ikut. Tidak boleh. Itu perasaan zon. Perasaan itu mengandung zon, waham, syak dan jahal. Ya, jadi jangan mengedepankan perasaan. Ya, bala masalah ibadah. Ya. Kalau masalah duniawiyah mungkin boleh. Ya, misalnya kalau saya nggak ikut kerja bakti gimana ya? Tapi kita kerja bakti harus jadi pahala, ya, harus jadi pahala. Apalagi yang jelas-jelas amal yang harus pakai ilmu. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah ingatkan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Faedah ayatnya di antara lain larangan beramal tanpa ilmu. Ya, jadi mendingan kita dikucilkan, mendingan kita dicaci, mendingan kita dimaki, dihina oleh manusia, ya, dalam rangka mempertahankan ibadah yang benar. Ya, seperti itu. Tapi saya nggak mau dicaci, nggak mau dimaki, korban beramal tanpa ilmu. Lillahi. Ini musibah besar, ya. 2, larangan beramal dengan cara taklid. Jadi mempertegas. 3, perintah memfungsikan telinga, mata dan hati untuk menuntut ilmu, untuk beramal agama dengan benar. 4, apa yang ada pada diri hamba kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Ini teman-teman, ya. Sedikit lagi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuradun. Hadis mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan satu amalan, yakni ibadah, yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, ya, maka ia tertolak. Udah jelas, ya, udah jelas. Terkadang orang-orang yang belum siap mengikuti Rasul, ya, ketika mendengar khutbah Jumat awalnya, pembukaan khutbah Jumat kan suka ada kata-kata bid'ah, ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu, itu mereka ini banget,
sebel banget. Bid'ah mulu. Padahal itu hadis. Belum dijelaskan masalah bid'ahnya, itu hadis. Ya. Jadi sampaikan itu hadis. Rasulullah itu selalu menyampaikan khutbah Jumat dengan hadis seperti tersebut. Mereka yang belum siap mengikuti Rasulullah itu benci banget mendengar kata-kata bid'ah tuh. Kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah ya dari membenci yang tidak seharusnya dibenci. Ya. Jadi barang siapa mengerjakan suatu amalan jadi ibadah yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari kami dalam agama, Rasul tidak mencontohkan, maka itu tertolak. Ya. Nah, baik. Qala Al-Junaid, dikit lagi teman-teman. Qala Al-Junaid bin Muhammad, at-turuku kulluha masdudatun. Ini perkataan ulama. Ini penting teman-teman. Alal khalqi illa ala man iktafa athar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Katakannya penting pengalaman beliau sebagai ulama ya dalam beramal agama yang benar. Al-Junaid Muhammad berkata, jalan-jalan semuanya tertutup kecuali bagi orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ya, itu kalau mengikuti tidak Rasulullah tertutup, tidak mengikuti jejak Rasul tertutup, alias tidak mengenal amal agama yang banyak. Itu lagi, dan itu salah lagi. Dan yang salah diperjuangkan terus, itu namanya tertutup. Ya, yang bid'ah terus diperjuangkan, itu namanya masdudah. Ya, dia tertutup dalam beramal agama. Nah, maka di sini ya teman-teman bisa ngecek di kitab Madarijus Salikin. Yang dimaksud semua jalan tertutup adalah bahwa setiap amal agama yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka amalnya sia-sia. Itu teman-teman ya, amalnya sia-sia. Semua jalan tertutup maksudnya setiap amal agama yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka amalnya sia-sia, masdudah, enggak mentok, enggak nyampe ke target, enggak ada caranya untuk bisa sampai ke sana, akhirnya mentok, sia-sia. Sedangkan yang dimaksud dengan kecuali yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa orang yang amal agamanya dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diharapkan amalnya diterima dan bahkan seluruh waktunya diupayakan diisi dengan amal saleh. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah akan terbuka jalan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Nanti kita buktikan setelah kita membahas niat. Karena waktunya tidak cukup teman-teman, kita tutup sementara dengan parameter suatu amal baik atau buruk. Suatu amal jadi berdasarkan hadis, ayat dan qaul ulama, kita simpulkan terkait parameter suatu amal baik atau buruk. Suatu amal itu disebut baik atau soleh atau ma'ruf. Nah, tiga istilah ini harus akrab. Ya. Ketika disebut soleh dimaksudkan baik. Ketika disebut baik ma'ruf. Ya, seperti itu. Ma'ruf itu adalah ma yu'rafu fil kitab was sunnah. Semua yang bernilai yang Allah ajarkan ya, di dalam Al-Quran dan hadisnya, itu ma'ruf namanya. Nah, suatu amal itu disebut baik atau soleh atau ma'ruf apabila mengikuti perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasti Allah perintahkan, pasti Rasul mencontohkan. Makanya ada penyebutan ketika bicara syariat agama, ya, ketika bicara din itu awalnya syariat. Syariat itu adalah kurikulum Allah, ya, kurikulum Allah untuk hambanya beramal agama. Kemudian Allah utus Rasul, Allah suruh Rasul untuk mempraktekannya, disebutlah dengan millah, disebut millah. Dipraktekkan oleh hamba-hambanya, disebutlah dengan ibadah. Ya, jadi ibadah itu adalah praktek dari millah, dari syariat Allah. Jadi kalau tidak mengikuti millah Rasul yang merupakan praktek syariat Allah, tidak disebut ibadah. Apa sebutannya? Tidak disebut ibadah, tidak disebut ma'ruf. Apa sebutannya? Ini di bawah. Suatu amal itu disebut buruk atau fasid
atau mungkar. Nah, ya. Jadi amal-amalan lawan ma'ruf, lawan ibadah adalah mungkar. Semua praktek ibadah yang tidak berdasarkan contoh Rasul mungkar. Orang yang melakukan mungkar nggak kenal fahsya. Dia akan asik terus berdosa kecil, berdosa dunia, ya. Menganggap dosa-dosa dunia tuh enggak. Nah, kenapa? Karena kemungkaran masih dilakukannya. Nah, jadi suatu amal itu disebut buruk atau fasid atau mungkar apabila tidak mengikuti perintah Allah atau tidak mengikuti amal yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah, inilah parameter mudah sekali. Ikut Rasul, benar. Tidak ikut Rasul, salah. Udah begitu aja. Gampang kan sebenarnya beragama ini. Yang mempersuliti kita sendiri. Kenapa tadi? Karena mengikuti orang banyak. Takut dicaci, takut dimaki, takut disingkirkan, takut dilecehkan, takut begini. Rasa takut tersebutlah yang membuat kita akhirnya terjerumus. Yudillu ka'an sabilillah, membuat justru engkau tersesat dari jalan Allah. Teman-teman, alhamdulillah tidak usah lama-lama, 1 jam saja. Berarti insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas pengertian niat, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir karena pengertian niat ini penting sekali, ya. Walaupun teman sudah mengerti tapi tidak mengapa, ya. Kita hadir kembali supaya lebih jelas bahwa semua aktivitas kita ketika tidak pakai niat namanya fi'lun. Ya, namanya fi'lun dalam bahasa Arab. Kalau sudah fi'lun nggak punya nilai. Sebanyak apapun teman-teman bersedekah 1 miliar, ya, tapi nggak ngerti niat, 1 miliar nggak ada nilainya. 1 triliun secara fisik banyak, tapi nggak ngerti niat, nggak ada nilainya, bahkan bisa berdosa. Maka sekali lagi membahas tentang niat sangat penting sekali, sangat penting sekali. Dan masih banyak umat Islam yang hingga saat ini belum paham niat. Saya selalu mencontohkan ke teman-teman, ya, saudara-saudara kita cukup niat hanya dengan 2 amal. Kalau nggak sholat puasa, ya kan? Kalau nggak niat sholat puasa, nawaitu soma godin an adai fadi syahri ramadhana hadisyan lillahi ta'ala. Nanti giliran makan minum nggak niat mereka, makan aja, minum aja. Jadi hanya puasa saja atau sholat. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati makmuman. Lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah yang sholat, zikir, niat enggak? Kan habis sholat terus zikir. Jika pengen punya nilai kan harus niat. Perlu niat enggak? Nawaitu an azkuro. Kan enggak kan? Kalau tidak diniatkan dengan lafaz berarti enggak punya nilai kan? Inilah pentingnya dibahas terus tentang niat, ya. Hakikatnya itu seperti apa? Jadi niat bukan hanya dalam sholat dan puasa saja, di semua fi'il, di semua pekerjaan harus jadi amal seperti itu. Insyaallah Sabtu depan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.